lagi sama aku Nazwa Shiralfa. Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk ikutin aku ngerjain super lab lagi, yaitu super lab yang kedua. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai konfigurasi super labnya. Oke, teman-teman, jadi ini dia topologi yang akan kita kerjain di Superlab 2. Nah, untuk yang akan kita konfigurasi sendiri itu ada VLAN dan trunking, DHCP server, lalu router on stick, switch virtual interface, routing EIGRP, lalu routing OSPF, modular distribution, data server, web server, dan access list. Nah, jadi ini dia yang akan kita konfigurasi di Superlab 2 ini. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke instruksi part pertama, yaitu adalah kita akan konfigurasi yang basic, yaitu adalah konfigurasi hostname sama konfigurasi enable secret. Nah, jadi ini tuh sama aja kayak kemarin, yaitu konfigurasi hostname-nya sesuai nama yang ada di display, sama buat konfigurasi enable secret di setiap router sama switch. Jadi sekarang langsung aja kita mulai konfigurasinya. Oke, teman-teman, setelah kita konfigurasi hostname dan enable secretnya, sekarang kita lanjut untuk konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan di router 2. Oke, di sini kita bakalan konfigurasi udah pasti yang pertama itu adalah VLAN, lalu habis itu konfigurasi port fast, setelah itu konfigurasi allowed VLAN, dan baru yang terakhir itu adalah konfigurasi DHCP server di router 2. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja mulai konfigurasinya. Kita mulai dari bikin VLAN 10 dan 20 di switch 1. Oke, teman-teman, konfigurasi buat VLAN 10 dan 20-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut buat konfigurasi port face-nya. Kalau gitu, sekarang kita masuk ke semua interface yang terhubung ke PC-nya, yaitu berarti interface FA02 sampai 5. Oke, lalu kita masukin komennya, itu spanning tree port face. Kita exit.
Nah, oke. Sekarang kita lanjut buat konfigurasi allowed VLAN. Nah, allowed VLAN ini kita lihat dulu interface berapa? Interface FA01. Oke, kita masuk ke interface FA01-nya. Setelah itu kita masukin komen switchport mode terang terlebih dahulu, baru switchport terang allowed VLAN. Berarti untuk VLAN 10 sampai 20. Enter. Oke, habis itu kita bisa exit aja. Nah, kalau udah kita lanjut konfigurasi di switch 2. Nah, oke, buat VLAN-nya udah semua. Sekarang berarti kita langsung aja lanjut buat konfigurasi DHCP server di router 2. Nah, nantinya untuk DNS servernya itu IP-nya adalah yang ini. Dan untuk di router 2-nya sendiri itu nanti IP-nya itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, ini untuk network di setiap VLAN-nya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja mulai konfigurasinya. Oke, teman-teman, konfigurasi DHCP-nya udah selesai. Sekarang kita lanjut buat konfigurasi IP DHCP exclude-nya nih, teman-teman. Kita langsung aja konfigurasi. Nah, oke, teman-teman udah selesai. Sekarang kita coba cek dapat atau enggak IP DHCP-nya. Oke, udah dapat ya teman-teman. Sekarang kita coba cek juga ke PC-PC yang lain. Oke, teman-teman udah dapat semua untuk PC-PC-nya. Sekarang kita bisa lanjut ke konfigurasi yang part 3, yaitu kita akan konfigurasi VLAN dan trunking juga sama, tapi di switch 3, switch 4, dan di router 3. Oke, di sini untuk perintahnya itu sama aja, yaitu buat VLAN konfigurasi per phase,
terus konfigurasi alert VLAN, dan konfigurasi DHCP server. Jadi sekarang kita langsung aja mulai dari buat VLAN-nya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini untuk konfigurasi alert VLAN-nya itu berarti di interface FA06. Nah, nanti interface FA01-nya ini berarti cukup di mode terangin aja. Oke, konfigurasi VLAN-nya udah selesai. Sekarang kita lanjut konfigurasi DHCP server di router 3. Oke, teman-teman, konfigurasi DHCP-nya udah selesai. Sekarang kita coba cek dapat atau enggak DHCP-nya. Oke, dapat. Kita coba juga ke PC yang lain. Tiga. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut masuk ke konfigurasi yang part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, 6, dan MLS 1. Untuk perintahnya itu sama aja, dibuat VLAN, port face, alert VLAN, sama DHCP. Yang membedakan di sini berarti nanti kita bikin DHCP-nya itu di MLS 1. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja mulai konfigurasinya. Kita buat VLAN dulu.
Oke, udah selesai teman-teman konfigurasi VLAN-nya. Sekarang kita konfigurasi DHCP. Nah, karena kita bakalan konfigurasinya di MLS1, jadi di MLS-nya juga kita harus buat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, kalau udah buat VLAN-nya, sekarang kita masuk ke interface VLAN-nya, teman-teman. Kita mulai dari interface VLAN 70. Setelah itu baru kasih IP address 192.168.255.255.255.0. Nah, setelah itu baru deh bikin IP DHCP pool-nya. Oke, nah teman-teman udah selesai konfigurasi DHCP-nya. Sekarang kita lanjut coba cek dapat atau enggak IP-nya. Nah, teman-teman dapat ya. Sekarang kita coba cek juga ke PC-PC yang lain. Nah, udah dapat semua ya teman-teman. Tapi nih, ketika kita akan mengirimkan paket, misalkan dari VLAN 70 sampai ke VLAN 90, di sini kan VLAN. Nah, di sini di MLS satunya itu kita harus konfigurasi. Kita masuk dulu ke mode global configuration-nya. Nah, di sini kita masukin komen IP routing kayak gini, teman-teman. Nah, habis itu di enter. Oke, kalau gitu kita coba lagi kirim paket dari sini ke sini misalkan. Di sini masih in progress, kita coba klik beberapa kali. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sudah successful. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, setelah semua PC-nya dapat IP, sekarang kita lanjut buat konfigurasi part 5, yaitu konfigurasi VLAN di MLS 2. Nah,
Di sini perintahnya kita bisa buat VLAN, terus juga konfigurasi port face sama konfigurasi SFI MLS2. Nah, habis itu udah kita habis itu kita disuruh konfigurasi alamat IP manual di server. Jadi servernya itu kita konfigurasinya manual. Jadi kita nggak perlu konfigurasi DHCP. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja config. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, oke, teman-teman udah selesai. Sekarang kita bisa langsung lanjut buat konfigurasi di DNS-nya. Oke, kita mulai dari DNS server dulu. Nah, untuk DNS kita pergi ke desktop lalu ke IP configuration. Di sini untuk DNS itu IP-nya untuk DNS server itu IP-nya adalah 192 168.100.2 lalu subnet max-nya udah betul, default gateway-nya .1 dan servernya .2. Oke. Nah, sekarang web servernya. Kita ke desktop lalu ke IP configuration. Nah, oke, udah selesai teman-teman konfigurasi di part 5 ini. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung aja lanjut ke konfigurasi part selanjutnya, yaitu konfigurasi part 6. Yang dimana di konfigurasi part 6 ini kita akan melakukan konfigurasi IP address di semua router dan multi-layer switch. Nah, kalau gitu sekarang kita langsung aja mulai konfigurasinya karena di sini IP-IP-nya itu udah dikasih tahu mau IP berapa aja, jadi kita tinggal konfigurasi aja.
Nah, oke, teman-teman, semua router dan multi layer switch-nya udah aku kasih IP. Jadi sekarang kita lanjut ke konfigurasi part 7. Oke, teman-teman, di konfigurasi part 7 ini kita akan melakukan konfigurasi EIGRP di router 1, router 2, router 3, dan di MLS 1. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja konfigurasinya. Di sini kita disuruhnya menggunakan EIGRP A10, lalu gunain wildcard mark sama disable auto summary. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai aja dari router 2 terlebih dahulu. Oke, teman-teman, konfigurasi JRP-nya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF. Nah, di sini kita disuruh menggunakan OSPF ID 1. Oke, kita konfigurasinya akan di router 1, router 4, router 5, dan MLS 2. Begitu kita mulai dari sini aja. Dari router 1. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke konfigurasi part 9, yaitu konfigurasi mutual redistribution di router 1. Jadi, teman-teman, supaya nantinya mereka itu bisa saling berkomunikasi, kita harus konfigurasi mutual redistribution, karena bisa teman-teman lihat ketika kita mengirimkan paket misalkan dari router 3 ke router 5 misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini violet, teman-teman. Berarti mereka nggak bisa berkomunikasi. Kita coba klik beberapa kali. Nah, kita tunggu dan hasilnya tetap sama violet. Nah, makanya sekarang kita harus konfigurasi mutual redistribution. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai konfigurasinya. Kita masuk ke router 1. Setelah itu kita masuk dulu SID config. Nah, di sini kita masuk ke router IGRP terlebih dahulu. Router IGRP 10, lalu kita masukin command redistribute. Di sininya OSPF 1
metrik 1 1 1 1 1. Nah, kayak gini lalu di enter. Nah, setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke router OSPF 1. Oke, lalu di enter, kita masukin lagi command distribute. Setelah itu EIGRP 10 subnets. Nah, lalu di enter. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi. Kita kirim paket lagi. Kita percepat. Nah, di sini pivot kita coba klik beberapa kali dan successful. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, setelah semuanya bisa berkomunikasi, sekarang kita lanjut ke konfigurasi part 10, yaitu adalah konfigurasi DNS dan web server. Nah, di sini kita akan konfigurasi di DNS server itu kita akan buat a record sama buat CNAME. Terus nanti di konfigurasi server web itu kita akan menambahkan welcome to Academy Sekolahan ID. Oke. Kalau gitu sekarang kita konfigurasi DNS server terlebih dahulu. Lalu kita ke desktop. Setelah itu maaf teman-teman, kita pergi ke service, lalu ke DNS. Nah, ininya DNS service-nya kita anin dulu. Lalu kita masukin namanya di sini untuk record itu adalah academy.sekolahan.id academy.sekolahan.id. Lalu IP-nya adalah 192.168.100.3. alamatnya 103. Kita coba cek. Iya, tuh. Oke, di sini kita add. Lalu kita ke CNAME. Nah, CNAME-nya di sini untuk name-nya itu adalah www.academy.sekolahan.id. Kayak gini. Oke, lanjut kita ke hostname-nya adalah academy. Sini. academy.sekolahan.id. Kita coba cek academy.sekolahan.id. academy.sekolahan.id. Oke. Kita add. Nah, oke, udah selesai. Lanjut kita ke web servernya nih, teman-teman. Nah, kita ke desktop. Maaf, ke service lagi, teman-teman. Kita ke edit. Nah, di sininya kita ganti jadi welcome to Academy Sekolahan ID. S-nya besar, sekolahan ID. Oke, nah ini kita save. Yes. Oke. Oke, teman-teman, setelah kita selesai konfigurasi DNS dan web server, kita lanjut ke konfigurasi yang terakhir, yaitu adalah konfigurasi access list. Nah, jadi kita disuruh untuk konfigurasi access list di MLS2 untuk memblokir paket HTTP ke server. Nah, jadi nantinya kita akan gunakan access list dengan nama blok HTTP. Jadi sekarang kita itu langsung aja masuk ke tab CLI-nya MLS2. Nah, teman-teman, di sini kita
masukin komen IP access list extended block underscore http kayak gini. Nah, setelah itu kita masukin komen deny TCP any EQ 80. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita enter, terus kita lanjut buat masukin komen permit IP any. Oke, nah kalau udah selesai, kita bisa langsung exit aja dan kita lanjut untuk masuk ke interface range FA03-4. Setelah itu kita konfigurasi IP access group block underscore HTTP in seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu dia cara konfigurasi di Superlab yang kedua. Nah, jadi seperti itu dia teman-teman untuk konfigurasi kita di Superlab yang kedua. Mudah-mudahan video aku bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku juga mengucapin minta maaf atas semua kesalahan aku selama konfigurasi tadi. Tapi aku tetap berharap mudah-mudahan video aku tetap bermanfaat. Oke, kalau gitu aku pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.